semuanya, pagi ini saya sudah berada di stasiun Semarang Tawang dan akan melakukan perjalanan naik kereta api menuju kota Yogyakarta. Dan pada video ini saya akan menggunakan cara hemat, yaitu hanya 36.000 saja dari Semarang menuju ke Yogyakarta. Oke semuanya, saat ini saya sudah berada di hall dari stasiun Semarang Tawang ya. Dan di sini sudah banyak para calon penumpang yang menunggu untuk masuk ke dalam stasiun ya, atau ke arah peron dari stasiun Semarang Tawang. Nah, itu di sana juga cukup ramai. Dan sepertinya saya langsung masuk saja ya. Oke, sudah masuk melalui face recognition boarding gate, dan kereta yang ada di jalur 1 atau di sebelah sini ini merupakan kereta api Argo Merbabu dari stasiun Semarang Tawang Bangjateng, tujuan akhir stasiun Gambir, yang akan berangkat pada pukul 5:50 ya. Nah, dalam perjalanan etape yang pertama saya hari ini, yaitu akan naik kereta api Banyu Biru dari stasiun Semarang Tawang Bangjateng ini menuju ke stasiun Solo Balapan ya. Nah, untuk kereta api Banyu Biru ini akan berangkat pada pukul 6:05 dari stasiun Semarang Tawang, dan nanti diestimasikan tiba atau dijadwalkan tiba di stasiun Solo Balapan itu pada pukul 8:05, dan untuk waktu tempuhnya adalah 2 jam 0 menit ya, atau 2 jam tepat seperti itu. Dan saya masih menunggu kedatangan rangkaian dari kereta api Banyu Biru, karena rangkaian kereta api Banyu Biru itu terparkirnya ada di stasiun Semarang Poncol ya. Jadi nanti akan ada kirim rangkaian dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Semarang Tawang seperti itu. Rangkaian kereta api Banyu Biru masuk di jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Saya nanti akan duduk di ekonomi 8. Jadi nanti berada di paling belakang ya. Karena pembangkitnya berada di depan, berarti nanti di belakang ekonomi 8 tidak ada apa-apa ya. Jadi bisa ini apa? Bisa back ride. Oke, sepertinya saya kejauhan. Setelah ini saya akan masuk dulu ke dalam rangkaian dari kereta api Banyu Biru. Baik semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam dari kereta api Banyu Biru di ekonomi 8, dan ini saya posisinya berada di paling belakang ya. Dan ketika kereta api Banyu Biru tadi masuk rangkaiannya, itu langsung diserbu oleh para penumpang, dan lihat, hampir semua kursi terisi penuh oleh para penumpang. Entah hampir, entah sudah semuanya ya. Soalnya ini kelihatan apa ya, udah keisi semua. Nah, udah kelihatan keisi semua ya. Entah masih ada yang kosong apa enggak. Tapi ini benar-benar udah full ini ekonomi 8.
baik semuanya. Jadi seperti inilah bentuk interior dari kereta ekonomi pada kereta api Banyu Biru yang saya naiki dari stasiun Semarang Tawang menuju ke stasiun Solo Balapan. Nah, untuk kereta api Banyu Biru ini menggunakan jenis kereta ekonomi New Image angkatan tahun 2016 kalau tidak salah ya. Dan untuk total kursinya itu ada 80 kursi atau 80 tempat duduk, dan susunannya diatur 22 dan setengah kapasitas akan menghadap searah dengan laju kereta dan setengah sisanya akan menghadap belakang ya, atau membelakangi arah laju kereta seperti itu. Nah, untuk di kereta ekonomi 8 yang saya naiki, saya ini duduk di kursi 8C, dan kebetulan untuk nomor kecil itu menghadap searah dengan laju kereta. Jadi saya duduk menghadap maju ya, seperti itu. Di kereta api Banyu Biru ini juga tersedia toilet seperti ini ya. Dan toiletnya itu berada di ujung-ujung kereta atau ujung-ujung gerbong ya. Jadi di depan sebelah sana ada, dan ini di belakang sini juga ada. Kalau di sini kloset jongkok, berarti yang di depan itu adalah kloset duduk ya, seperti itu. Jadi satunya adalah kloset jongkok, satunya kloset duduk seperti itu. Untuk fasilitasnya kurang lebih seperti ini. Nah, ada kloset jongkoknya, lalu ada tempat sampah, ada pegangan, ada ventilasi, ada tombol flash untuk membilas di sebelah sana. Nah, tuh. Lalu di sini ada jet shower untuk cebokan, ada wastafel untuk cuci tangan, ada tisu. Lalu ini tabung sabun sepertinya ya, tapi ini kebuka. Oke. Dan di sini juga ada cermin dan juga pengharum ruangan seperti ini ya. Untuk luas toiletnya ini sebenarnya tidak terlalu luas sih, hanya segini saja. Nah, oke semuanya. Jadi saya akan sedikit menambahkan tentang fasilitas dari kereta ekonomi pada kereta api Banyu Biru ini ya. Jadi karena di sini ada kursi yang maju dan ada kursi yang mundur. Jadi kursi yang maju ini barisan yang saya tempati ini ya, dan kursi yang mundur berada di sebelah sana. Itu ada di tengah-tengah kereta atau di tengah-tengah gerbong itu ada kursi yang saling berhadapan-hadapan, yaitu kursi nomor 11 dan juga nomor 12. Nggak kelihatan ya. Nah, kursi nomor 11 ABCD dan juga nomor 12 ABCD itu kursinya saling berhadapan-hadapan ya. Jadi total ada 8 kursi yang saling berhadapan-hadapan, dan letaknya itu berada di tengah-tengah kereta atau tengah-tengah gerbong seperti itu. Nah, lalu juga ada kursi yang tidak mendapatkan jendela sama sekali. Itu letaknya berada di tiap ujung-ujung kereta atau ujung-ujung gerbong ya, yaitu kursi nomor 21A, 21B, dan juga kursi nomor 1C dan juga 1D seperti itu. Sisanya itu mendapatkan kaca semua ya, atau mendapatkan jendela semua seperti itu. Dan untuk fasilitas lainnya, di tiap jendela itu tersedia tirai gulung seperti itu. Nah, itu tirai gulungnya di sana ya. Nah, seperti ini untuk tirai gulungnya. Lalu juga ada gantungan di sebelah sana, ada rak bagasi di atas tiap kursi penumpang seperti itu. Ada televisi yang menggantung seperti ini. Untuk di kursinya di depan penumpang langsung tersedia kantong seperti ini untuk menaruh barang-barang kita. Lalu di sini juga ada cup holder untuk menaruh botol minuman. Di sini juga ada plastik kresek untuk mengumpulkan sampah. Lalu di sebelah sana, nah itu ada meja kecilnya ya. Nah, meja kecil dan juga stop kontak di bawah sana.
Lalu di sini, nah di sebelah sini ini juga tersedia tuas untuk reclining seatnya. Jadi ketika kalian ingin merebahkan kursinya, bisa angkat atau bisa tarik tuas ini, nanti sandaran punggungnya didorong ke belakang saja ya. Meskipun untuk tidak bisa terlalu rebah ya, tidak bisa serebah kelas eksekutif seperti itu, tapi ya lumayan lah biar tidak duduk tegak-tegak banget seperti itu. Jadi ini dia untuk kereta restorasi atau kereta makan dari kereta api Banyu Biru ya. Di sini juga tersedia musola, bisa digunakan satu orang dalam satu waktu. Di sana juga ada sarung dan juga mukena mungkin ya. Mungkin alat-alat sholat yang lain juga ada di lemari situ. Di sini juga ada tersedia sajadah. Jadi jika kalian ingin sholat, tapi kereta Banyu Biru mau sholat apa ya? Nggak ada ya. Karena kereta api Banyu Biru berangkatnya kan pagi ya, jadi belum masuk sholat duhur lah seperti itu. Jadi berangkat pagi jam 6 sampai Solo jam 8, nanti dari Solo Balapan sekitar jam 9 sampai di Semarang Tawang itu pukul 11 sepertinya. Jadi belum duhur ya. Tapi kalau kalian mau sholat duha juga bisa di sini seperti itulah ya. Dan di sini untuk tempat Prama dan Prami menjualkan dagangannya di sini. Nah, ini ada pengumuman kereta api Banyu Biru akan segera tiba di stasiun Salem. Dan di sebelah sini juga tersedia tempat untuk makan seperti itu. Oke semuanya, jadi setelah turun dari kereta api Banyu Biru di stasiun Solo Balapan, untuk etape selanjutnya atau perjalanan berikutnya yaitu naik KRL dari stasiun Solo Balapan ini menuju ke stasiun Yogyakarta ya. Jadi untuk harga tiket dari KRL itu adalah 8.000. Ini di jalur berapa ya? Jalur 3. Ada rangkaian kereta api apa ini? Argo Lawu mungkin ya. Iya, Argo Lawu dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir. Nah, sebenarnya tadi itu setelah turun dari kereta api Banyu Biru, saya pengennya naik KRL ke arah Palur terlebih dahulu. Dan KRL ke arah Palur itu berangkatnya pukul 8:15. Namun karena kereta api Banyu Birunya agak sedikit terlambat, jadi saya tidak bisa ngejar untuk KRL tersebut. Dan kenapa saya ingin ke arah Palur terlebih dahulu? Karena di stasiun Palur itu adalah stasiun keberangkatan awal dari KRL yang akan menuju ke kota Yogyakarta. Jadi otomatis kalau dari stasiun keberangkatan awal itu untuk kursinya masih banyak yang kosong seperti itu. Jadi agar saya dapat tempat duduk lah seperti itu. Kalau saya nyegatnya dari stasiun Solo Balapan ini, kemungkinan besarnya saya tidak mendapatkan tempat duduk. Jadi saya nanti akan menunggu jadwal KRL yang langsung ke arah Jogja. Jadi tidak usah ke Palur, langsung ke arah Jogja saja. Sekitar pukul 9 kayaknya jadwalnya yang ke arah Jogja. Nah, kalian juga bisa ngecek untuk jadwal KRL itu melalui aplikasi C-Access ya. Nah, ini ngantri untuk keluar ya, karena di sini ada rangkaian kereta api Argo Lawu, jadi harus naik dulu untuk ke arah pintu keluar seperti itu. Nah, kita ke arah pintu keluar dari stasiun Solo Balapan. Untuk pintu keluarnya ada di sebelah sini. Kalau kalian mau lanjut KRL, langsung belok ke arah kiri ya. Nah, kita langsung belok ke arah kiri. Nanti naik eskalator
dan kita akan melewati Skybridge ya, Skybridge stasiun Solo Balapan. Jadi memang harus lewat sini ya. Setelah naik eskalator, kalian tinggal mengikuti petunjuk arah yang ada di sini saja ya. Nah, kita akan naik komuter lain ini ya. Jadi kalian tinggal mengikuti jalannya saja, mengikuti petunjuk arah ya. Jadi kalau kalian juga masih bingung, bisa tanya kepada petugas seperti itu agar tidak bingung. Ini kita berbelok ke kiri. Nanti setelah itu kita akan turun di sebelah kanan ya. Nah, untuk pembayaran KRL-nya itu bisa melalui kartu seperti ini. Nah, ini merupakan KMT atau kartu multi trip. Ini bisa dibeli di loket stasiun ya. Loket komuter lain di stasiun ini bisa dibeli di situ. Kalau kalian nggak mau beli, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Gojek. Kalau di daerah Solo sini, Solo Jogja, itu KRL-nya bisa menggunakan Gojek ya. Kalau di Jakarta saya nggak tahu bisa atau enggak. Jadi kalian bisa menggunakan kartu multi trip seperti ini atau KMT, atau bisa menggunakan Gojek, atau juga bisa menggunakan kartu e-money lainnya ya, seperti Tapcash, Brizi, dan juga kartu e-money yang lainnya. Jadi itu bisa digunakan untuk pembayaran KRL-nya seperti itu. Jadi kalian harus menyiapkan kartu seperti ini, atau bisa beli melalui aplikasi Gojek seperti itu. Nah, kalau kalian ingin beli kartu seperti ini, itu bisa di loket komuter lain di stasiun. Untuk di stasiun Solo Balapan, loketnya ada di sebelah sana. Nah, itu loket komuter lain di stasiun Solo Balapan ya. Dan kalau kalian sudah punya kartu ini, kalian bisa langsung saja turun ke bawah melalui eskalator atau melalui tangga yang ada di sebelah sana itu ya. Oke, saya mau turun dulu. Ini ada kejadian jatuh, ngapain tadi? Setelah turun dari eskalator, kalian langsung saja mengarah ke sebelah sini ya, karena untuk tap in-nya ada di sebelah sini. Menggunakan kartu ini ya saya ya. Kita tempelkan di sini. Saldo saya 43.000. Oke, sudah masuk dan kita menunggu untuk kedatangan KRL di stasiun Solo Balapan ini. Biasanya KRL-nya masuk di jalur 4 stasiun Solo Balapan ya. Jalur 4. Nah, ini ada petunjuk arahnya. Jalur 4 itu berada di sebelah sana. Nah, sana. Mungkin kita ke arah sana terlebih dahulu ya. Nah, di jalur 4 itu di sebelah sini ya, tepat di sebelah peron ini. Kita tunggu untuk KRL-nya datang. KRL-nya datang itu dari arah sana atau dari arah stasiun Palor ya. Dan kalau ke Jogja itu berarti ke arah sana, seperti itu. Nah, untuk cek jadwal KRL itu bisa menggunakan aplikasi C-Access ini ya. Nah, kita bisa ngecek. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Ini saya sudah login ya di sini. Nah, lalu kita langsung buka ke jadwal kereta ini. Pilih stasiun Solo Balapan ini ya. Nah, kita juga bisa atur waktunya di sini. Mungkin dari jam 7 sampai jam berapa? Mungkin jam 13.57 ini ya. Ini juga bisa diatur waktunya seperti ini. Nah, saya akan naik ke arah Yogyakarta. Nah, ini ke arah Yogyakarta, nanti akan tiba di stasiun Solo Balapan pada pukul 9:08. Kalau yang Palor ini artinya ke arah stasiun Palor ya. Karena saya ke arah stasiun Yogyakarta, berarti kita lihatnya ini. Kita bisa mencet ini juga, lihat. Nah, ini
keretanya berangkat dari Palur itu pukul 8.56. Nanti tiba ada kereta lewat. Nanti berangkat dari stasiun Solo Balapan itu pukul 9:08 dan diestimasikan tiba di stasiun Yogyakarta pukul 10:27 ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan naik KRL ini, nomornya 703 ini ya. Sekarang saya sudah berada di peron jalur 4 stasiun Solo Balapan. Dan ini dia KRL dari arah stasiun Palur masuk di jalur 4 stasiun Solo Balapan ya. Udah penuh-penuh semua ini yang ada di bagian depan. Semoga di belakang agak pasang ya, tapi nggak tahu juga sih. Wah, sama-sama udah penuh ternyata. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Mau gimana lagi? Tadi bagian-bagian belakang aja. Nah, kita masuk melalui pintu ini ya. Oke, jadi ini saya sudah masuk di KRL dan memang berdiri karena semua kursinya udah terisi ya. Perjalanan KRL yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi kalian yang mau turun di stasiun Lempuyangan juga bisa ya, karena stasiun Lempuyangan ini sudah masuk di kota Yogyakarta. Jadi jika kalian ingin berwisata di kota Jogja dan tujuan kalian lebih dekat dari stasiun Lempuyangan, maka kalian bisa turun di stasiun Lempuyangan ini ya. Dan setelah ini kita masih ada satu pemberhentian terakhir, yaitu stasiun Tugu Yogyakarta sebagai tujuan akhir dari KRL ini dan juga sebagai tujuan saya dalam perjalanan ini ya. Oke, kita sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dan untuk keluarnya ada di sebelah sini ya. Kita langsung saja ke luar ya, keluar stasiun. Dan jangan lupa kalian juga perlu menyiapkan kartunya lagi untuk tap out ya. Kalau kalian pakai Gojek berarti siapkan HP kalian seperti itu. Oke, kita keluar dulu. Nah, di sini cukup banyak ya mesin tapnya. Sisa 35.000. Jadi saldonya kepotong saat di stasiun tujuan seperti itu. Oke semuanya, terima kasih
yang sudah mengikuti video saya dari awal stasiun Semarang Tawang hingga di kota Yogyakarta ini. Nah, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Seperti itu tadi caranya dari stasiun Semarang Tawang atau dari kota Semarang menuju ke kota Jogja naik kereta api. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan loncengnya juga